saya pribadi sangat penasaran Bu tentang thought leader branding ini sendiri. Menjadikan seseorang itu sebuah rujukan. Nah, ini saya lama nih memikirkan bahasa Indonesianya thought leader itu apa. Lalu bagaimana sih Bu peran thought leadership ini dalam membangun sebagai branding sebuah organisasi? Branding itu lebih daripada logo maupun slogan tadi. Branding itu adalah memilih benefit apa yang terbaik yang bisa diberikan oleh organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IPB, kembali lagi di IPB Podcast bersama saya Zahra Zahira. Sobat IPB, IPB Podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yakni tentang thought leader branding. Dan kenapa topik ini sangat menarik bukan hanya sebagai seorang individu seperti pemimpin organisasi, tapi juga sangat penting bagi organisasi itu sendiri. Dan tentunya kali ini kita akan membahas dengan Ibu Profesor Amalia Maulana PhD. Beliau merupakan seorang pakar branding dan juga profesor dari Binus Business School, Binus University, dan juga seorang branding consultant dari Ethnomark Consulting. Dan juga tentunya sebagai alumni dari IPB University, berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Assalamualaikum Ibu, apa kabar Bu Amalia? Bu Amalia, saya pribadi sangat penasaran Bu tentang thought leader branding ini sendiri. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama nih Bu Amalia, sebetulnya apa sih Bu yang dimaksud dengan thought leader ini dan bentuk konkretnya seperti apa Bu? Ya, Mbak Sarah, mungkin saya akan mulai dulu dengan kata thought leader. Kan kalau kita dengar kata thought itu adalah pemikiran. Kalau leader adalah pemimpin. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu pemimpin pemikiran, tetapi kelihatannya orang suka bingung juga ya. Maksudnya apa ya Bu, pemikiran ini kok ada pemimpinnya gitu. Nah, barangkali yang tepat adalah menjadikan seseorang itu sebuah rujukan. Nah, ini saya lama nih memikirkan bahasa Indonesianya thought leader itu apa. Jadi menjadi rujukan. Kalau menjadi rujukan berarti pemikiran-pemikiran seseorang itu diikuti dan bahkan disebarluaskan. Nah, pada saat kita mengatakan apakah ini hanya untuk seseorang ataukah ini untuk organisasi juga, keduanya mempunyai kebutuhan yang sama. Organisasi, pada saat organisasi itu memiliki pemikiran-pemikiran yang menarik, yang kemudian dirujuk oleh industrinya, berarti sesuatu sekali. Demikian pula dengan tokoh, yaitu leadernya. Leadernya, kalimat-kalimatnya dalam exposure-nya kemudian menjadi pencerahan bagi orang-orang di industri juga. Bisa dibayangkan ini ada hubungannya dengan keduanya. Oke, baik Bu Amalia. Pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana sih Bu peran thought leadership ini dalam membangun sebagai branding sebuah organisasi? Iya Mbak Zahra, kalau kita lihat masih banyak miskonsepsi seputar kata branding itu sendiri. Branding masih diasosiasikan dengan seberapa menarik logonya, kemudian seberapa menarik slogannya. Tetapi branding itu lebih daripada logo maupun slogan tadi. Branding itu adalah memilih benefit apa yang terbaik yang bisa diberikan oleh organisasi. Dan untuk bisa memahami apakah benefit yang kita berikan itu terbaik atau tidak, organisasi memiliki beberapa tawaran. Yang pertama, dan tentu saja yang pertama kali disampaikan adalah produknya sendiri, produk atau jasanya. Jadi produk atau jasa itu sudah tidak bisa tawar-menawar lagi, harus bagus. Namun produk bagus atau jasa yang bagus akan mudah dikopi. Kompetitor akan setiap saat bisa menirunya. Apa perbedaan lain? Selain produk, ada lagi yaitu orang di balik produk tersebut. Atau manajemen organisasi yang mengelola produk-produk tersebut. Nah, sehingga di sini differentiation atau diferensiasi yang bisa diberikan kepada stakeholdersnya beyond dari produk itu sendiri. Dan disitulah nilai-nilai akan dirasakan oleh stakeholder pada saat merasa
bahwa setiap berhubungan dengan organisasi ini atau setiap berhubungan dengan orang-orang ini, mereka mendapatkan benefit lebih bukan dari produk dan jasanya, tetapi mendapat arahan, mendapatkan knowledge, mendapatkan pencerahan, dan itu artinya organisasi sudah berhasil menjadi rujukan. Oke, baik Bu Amalia, kalau tadi kita sudah membahas peran thought leadership ini sendiri bagi sebuah organisasi. Sehingga kalau misalnya sudah ada berperan sebagai sebuah organisasi, pasti tentunya terkait juga tentang reputasi itu sendiri ya Ibu ya. Nah, bagaimana sih Bu, seberapa pengaruhkah thought leadership ini sendiri bagi reputasi sebuah organisasi? Baik, Mbak Zahra, di dalam organisasi itu ada tingkatannya. Ada yang paling tinggi dan mungkin ada level yang boleh dikatakan trainee atau yang baru bergabung. Jadi semakin tinggi posisi di organisasi, pengaruh terhadap reputasi perusahaan semakin tinggi juga. Jadi kita bisa bayangkan kalau dia seorang CEO, berarti apapun branding atau reputasi dari beliau itu akan mempengaruhi reputasi dari organisasi. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ada dua kemungkinan. Pada saat seorang CEO itu karismatik dan dia juga menjadi thought leader yang baik, di sini reputasi perusahaan akan ikut terangkat. Namun sebaliknya, pada saat ada hal-hal yang kontroversi, ada hal-hal yang kemudian membuat publik menjadi berpikir tentang hal-hal yang negatif, berarti di sini dia akan juga dalam tanda kutip menurunkan reputasi dari perusahaan. Ada contoh yang bagus masih seputar perusahaan yang tadi saya sebut Mbak, yaitu Microsoft. Jadi pada saat ada pemimpin baru yang hadir, yaitu Satya Nadella. Satya Nadella ini sebagai seorang leader tidak hanya membawa sukses dari organisasi, yaitu salesnya meningkat, kemudian juga financial performance-nya lebih bagus dan juga terjadi transformasi digital, namun reputasi dari Microsoft itu menjadi lebih tinggi karena Satya Nadella sebagai pribadi, dia juga memberikan banyak contoh-contoh seorang leader yang baik. Dan dalam hal ini nilai-nilainya Satya Nadella bersama dengan nilai-nilai Microsoft yang baru, keduanya bergabung dan membuat organisasi ini menjadi jauh lebih kuat. Oke, baik Bu Amalia. Kalau tadi Ibu sudah menyampaikan contoh dari organisasi yang sukses ya Bu ya dalam melakukan co-branding tersebut. Nah, kalau dari Ibu sendiri ada nggak sih Bu case-case atau contoh yang kontras dari Satya Nadella? Iya, Satya Nadella itu adalah contoh yang bisa kita lihat untuk kita ikuti. Namun ada belakangan ini ada seorang leader yaitu Elon Musk, di mana beliau sebagai pemimpin perusahaan yang bereputasi tinggi sebetulnya yaitu Tesla. Nah, beliau ini terlibat di dalam kontroversi karena beliau mendukung Donald Trump dan ikut berbicara di sosial media di mana memancing banyak sekali pendapat-pendapat yang kurang menguntungkan. Dan dalam hal ini reputasi dari Tesla menjadi ikut terganggu. Bahkan ada yang mengatakan bisa mempengaruhi harga jual sahamnya. Nah, dalam hal ini berarti para stakeholders akan melihat pemimpin itu sebagai cerminan dari organisasi. Dan dalam hal ini menjadi pelajaran buat kita semua bagaimana pada saat kita menjadi seorang tokoh di dalam organisasi sangat-sangat penting untuk menjaga supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan itu bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tetapi mewakili institusi atau organisasi di mana tempat kita bekerja. Oke Bu Amalia, kalau tadi kan kita membahas contoh kasus yang di luar ya Bu ya. Nah, bagaimana sih Bu dengan kasus yang di Indonesia? Apakah ada kasus yang positif juga yang ada di Indonesia? Silakan Ibu. Ya tentu banyak ya Mbak Zahra, tetapi kalau mungkin ingin kita anggap sebagai contoh atau seseorang yang kebetulan idola saya juga, beliau bernama Handri Satriago.
Jadi almarhum Handri Satriago lulusan dari IPB juga, alumni IPB, dan beliau luar biasa sekali. Beliau adalah waktu itu sebagai pemimpin dari General Electric di Indonesia. Jadi sebagai the number one person ya, CEO. Nah, sehari-harinya Handri Satriago itu juga membuat publik menjadi kagum karena banyak mengisi motivasi gitu ya. Motivasi dan juga kemudian cara beliau memimpin organisasinya itu membuat orang menjadi lebih simpatik terhadap organisasinya, yaitu GE. Jadi itu contoh yang di Indonesia sendiri kita punya. Mungkin ada yang lain, tetapi saat ini yang saya terpikir adalah, karena ini kebetulan dari IPB TV ya, saya ingat yang alumninya dulu, yaitu Bapak almarhum Handri Satriago. Wah, luar biasa banget ya Bu ya. Ternyata memang Ibu mengangkat contoh dari alumni IPB. Nah, kalau kita melihat terkait IPB University ini sendiri, ada nggak sih Bu kasus co-branding yang bisa Ibu angkat di IPB sendiri? Ya pasti banyak ya, pasti banyak thought leader co-branding dengan IPB. Namun ada satu yang saya cukup berkesan. Pada saat itu saya berinteraksi dengan sekolah vokasi IPB, Mbak Zahra. Dan saya bertemu dengan Ibu Medanita, di mana Ibu Meda ini sebagai seorang peneliti yang banyak mendapatkan award karena beliau menemukan alat memahami tangis bayi. Dan namanya itu apa Mbak? Namanya masih ingat nggak? Madzas. Ya. Nah, dengan banyak sekali pemberitaan tentang Ibu Meda di media, dan ini akan mengangkat citra positif dari sekolah vokasi IPB University. Bahkan sekolah vokasi ini berarti 2 brand loh Mbak. Karena ada sekolah vokasi, ada IPB University-nya. Dan dalam hal ini co-branding, seorang peneliti seperti Ibu Meda, karyanya menjadi dikenal banyak orang, sekaligus memantapkan positioning dari sekolah vokasi sebagai bagaimana organisasi yang menemukan hal-hal yang praktis, yang terapan. Karena sekolah vokasi kan bukan hanya teoritis, tetapi terapan yang bisa digunakan langsung. Jadi apa yang promosikan gitu ya, dari bagaimana keberhasilan seorang peneliti itu bagus sekali sebagai contoh dari yang IPB University sendiri punyai. Menarik sekali Bu, berarti artinya bukan hanya number one person aja di organisasi, tapi bisa di bawah-bawahnya juga ya Bu ya, ikut berkontribusi. Ya, jadi sebetulnya kita semua gitu ya, kita semua itu tentu adalah memiliki peranan atau posisi masing-masing. Namun tanyakan ulang gitu ya, seberapa dalam posisi kita itu sendiri kita sudah mempunyai semangat untuk menjadi seorang thought leader. Oke, baik Bu Amalia, sangat menarik sekali. Tapi bagaimana sih Bu tahapannya atau step by stepnya nih Bu yang bisa dilakukan oleh para leader dari IPB University? Silakan Ibu. Nah, tahapannya yang pertama kita harus melihat juga kekuatan atau kompetensi diri. Karena semua orang yang bergabung di organisasi tentu saja memiliki kompetensi. Namun kompetensi apa lagi? Karena kompetensi yang generik mungkin semua orang punya. Tetapi apakah kita memiliki kompetensi yang spesifik di mana pada saat digabungkan kemampuan itu menjadi berbeda dengan yang lain. Nah, ini adalah diferensiasi dari sisi kita. Namun diferensiasi itu kita harus ingat bahwa kita cek juga audiensnya. Apakah audiens kita itu apa yang dibutuhkan? Jadi fit antara apa yang dibutuhkan dan juga apa yang kita miliki itu merupakan tahap 1. Yang tahap berikutnya kita perlu melihat juga selain kita apakah ada lagi yang juga ingin memberikan nilai yang sama. Kalau kita di marketing namanya kompetitor, ya kan? Tetapi kalau di dalam organisasi mungkin kita harus lihat ada teman-teman yang juga interest terhadap hal yang sama. Nah, apa bedanya kita dengan teman-teman tadi? Dan dalam hal ini bukan hanya untuk dalam tanda kutip mau berkompetisi, tetapi nantinya kita bisa berkolaborasi. Karena kemampuan-kemampuan ini akan bisa saling mengisi. Dan dari situlah Mbak, kita formulasikan
hal apa sih yang dalam tanda kutip itu gue banget atau kita banget. Nah, kalau sudah menjadi sesuatu yang stands out from the crowd, mudah-mudahan itu akan lebih cepat untuk diingat oleh audience dan juga menambahkan branding organisasi. Baik Ibu, luar biasa sekali. Nah kalau tadi kan berarti step by stepnya ya Bu ya tahapannya. Nah bagaimana sih Bu, siapa tahu Ibu bisa memberikan kami saran terhadap IPB University yang brandingnya sudah ada dan sudah kuat. Dan juga tentunya kita juga punya para pakar Bu, dan juga inovasi yang sudah ada, ini bisa mendukung dari branding IPB itu sendiri Bu. Iya, jadi kalau saya lihat perkembangannya ya dalam tahun-tahun terakhir ini kan semakin cemerlang IPB University, dan saya sebagai alumni turut bangga loh Mbak Zahra ya kan? Karena ini juga menjadikan kita sebagai seorang alumni itu merasa bahwa reputasi alma maternya makin meningkat. Nah, sekarang di titik yang sudah cemerlang ini, what's next gitu ya? Apalagi? Ada banyak hal yang sebetulnya sudah ada dalam organisasi, yaitu kompetensi para peneliti dan para dosen sebenarnya. Namun kalau saya perhatikan masih banyak yang belum diekspos keluar. Dan dari sinilah adalah tanggung jawab dari masing-masing peneliti dan dosen tersebut untuk bisa menerangkan keahlian-keahlian tersebut. Nah, sehingga pada saat thought leader brand dari setiap individu yang bergabung, namanya Civitas ya, Civitas Academia itu akan secara bersama-sama mendukung reputasi dari organisasi, dalam hal ini IPB University. Jadi tugas bersama, tapi harus dimulai karena masih banyak yang bagus banget loh penelitiannya kalau saya perhatikan, tapi seperti seorang gadis cantik yang ada di dalam ruangan, gak ada yang tahu Mbak. Sayang kan? Ya, jadi memang tugasnya harus berani untuk mengekspos. Iya. Dan ini adalah pekerjaan yang gotong royong ya Bu ya. Gotong royong, dan sesuatu yang bagus pasti kita akan sampaikan karena ini akan menjadi ciri khas dari IPB University sendiri. Memiliki peneliti-peneliti yang inovatif, yang tangguh. Oke, baik Bu. Mungkin satu lagi Bu Amalia. Ibu bisa juga sampaikan khusus kepada para inovator, untuk mungkin juga pakar dan para IPB semua. Ini bagaimana sih Bu untuk kita sama-sama bisa gotong royong membangun thought leader ini sendiri dan khususnya untuk IPB? Ya, mungkin kita perlu adakan pertemuan. Nah, pertemuan-pertemuan untuk saling memetakan sehingga kita tahu kadang di dalam peta itu akan terlihat ahli-ahli apa saja yang sudah ada, tetapi barangkali belum dikenal dunia luar. Karena dunia luar ada dua ya, lokal maupun internasional. Kalau nanti di dalam dunia internasional itu melihat ada banyak keahlian-keahlian dari, dalam hal ini konteks ini yaitu IPB University tadi, tetapi di dalam konteks lain semua sobat IPB akan melihat bahwa diri kita adalah bagian dari sebuah komunitas, dan komunitasnya itu akan bisa lebih stands out from the crowd pada saat semua individunya ikut dalam membesarkan thought leader branding tadi. Wah, luar biasa sekali Bu Amalia. Ini saya mendapatkan insight yang banyak sekali Bu pada sesi podcast kali ini. Jadi memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang gotong royong, harus semuanya juga ikut bersama-sama membangun branding IPB ini sendiri gitu ya Bu ya. Betul. Bu Amalia, thank you so much. Terima kasih banyak Bu Amalia sudah bisa sharing kepada kita semua dan juga kepada sobat-sobat IPB tentunya terkait thought leadership, thought leader branding itu sendiri gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima sudah kasih membersamai Mbak kita. Zahra. Buat semuanya aja selamat branding, tapi saya tambah dengan benar gitu. Wow, selamat branding dengan benar. Jangan lupa dengan benar. Terima kasih banyak Bu Amalia. Sampai jumpa lagi Mbak Zahra. Nah Sobat IPB, menjadi thought leader baik bagi individu maupun organisasi adalah upaya jangka panjang yang harus konsisten. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat membangun kepercayaan, reputasi, dan kredibilitas yang kuat di mata stakeholders mereka. Dan ini juga bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Sehingga organisasi dan pemimpin harus terus memberikan nilai nyata dan memperlihatkan keahlian mereka melalui tindakan yang nyata. Berakhir sudah podcast kali ini. Saya Zahra Zahira dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan see you on the next IPB Podcast. Bye!